Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah meskipun online. Tuhan selalu menjaga kita, bahkan selai rambut tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Mari kita akan awali ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu, Tuhan selalu menolongku. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan kasihnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kau percaya Tuhan, percaya Kau hadir di setiap rumah-rumah ya Tuhan yang mengadakan ibadah online. Kau sertai mereka Tuhan, Kau berkati mereka, Kau berkati Bapak Ibu juga ya Tuhan yang sudah lanjut usia. Walaupun dia ikut ibadah online, tapi dia tetap semangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini anak-anak-Mu akan memulai ibadah ya Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati Tuhan, berikan kelancaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberi cobaan di luar keterbatasan kita. Dan apa yang kau alami kini mungkin tak dapat kau mengerti. Mari kita angkat satu pujian Pelangi Kasih. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu, kita akan mengangkat doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Samuel. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu lagu, yaitu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati untuk kita sama-sama membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Anak Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang ke hadapan Bapa, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang pada pagi hari ini Tuhan mengambil bagian dalam ibadah pagi ini. Baik adik-adik kami yang bermain musik, song leader dari pemuda remaja, Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selama seminggu ini Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Baik kami yang bekerja, yang berusaha. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu Bapa. Dan jika kami boleh berada sampai saat ini Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan pagi ini juga kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GKMI Kerasa, keluarga demi keluarga, kiranya Engkau berkati setiap keluarga dimanapun mereka berada Bapa. Dan pada pagi ini juga kami berdoa buat para lansia Tuhan, untuk Ma Erni, Pak Hendro, Bu Suwarsi, Mak Waya, Pak Sulkan dan Bu Sulkan, dan masih banyak lagi Tuhan mungkin yang tidak akan kami sebut satu persatu. Engkau berkati dalam kesehatannya, biarlah di masa tua mereka selalu setia dan selalu berharap pada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang mungkin berada di luar kota, yang bekerja, yang kuliah, kiranya Tuhan mau berkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau serahkan semua program di GKMI Kerasa ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Setiap komisi Engkau memberkati komisi demi komisi Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami juga berdoa buat Pak Niko Raga, Pak Arson yang telah Kau utus di tempat ini Bapa untuk melayani kami. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga mereka lebih luar biasa lagi untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa negara ini Bapa. Engkau berkati Pak Presiden Joko Widodo dan para menteri dan semua jajarannya Bapa, sehingga mereka boleh bekerja sama bahu-membahu untuk mengatasi setiap persoalan di negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Asmus kita, sebelumnya kita mempersiapkan dengan satu lagu Allah yang Setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena karga di mata-Mu. Yesus, Kau telah
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang pada pagi hari ini menyempatkan waktu untuk beribadah bersama kami secara online. Mari kita akan mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan tangan kasih Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami masih boleh Tuhan izinkan untuk ada bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Sekalipun kami menjalankan ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu bahwa Engkau hadir dalam setiap rumah tangga kami dan memberkati kami lewat setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Hamba memberkati setiap sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan hamba juga berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Mu, supaya dalam menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan anugerah-Mu. Hamba percaya bahwa hamba penuh keterbatasan. Untuk itu hamba berdoa biarlah urapan Tuhan mengalir memberkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat membahasakan firman Tuhan ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10 yang akan saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi ada saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.
Bapak Ibu, tema khotbah pada pagi hari ini mengenakan manusia baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika memandang ijazah Bapak Ibu Saudara semua, Bapak Ibu akan menemukan ada kadang sesuatu yang menggelikan hati kita. Karena kita menemukan wajah kita ketika pertama kali kita difoto mungkin pada TK, lalu kemudian TK besar, SD, SMP, SMA, lalu kemudian kuliah, maka ada perubahan-perubahan yang signifikan terjadi. Kok dulu wajah saya begini ya? Ya mungkin kok dulu saya kurus, sekarang kok saya gemuk, atau mungkin sebaliknya. Wajah mungkin ada perubahan tetapi tidak terlalu signifikan. Tetapi yang sering kali berubah adalah seragam yang ada, yang dikenakan oleh kita ketika kita beralih dari sekolah TK ke SD, maka seragam kita berubah. Saya ingat dulu ketika saya masih di TK, seragamnya itu putih biru. Ketika ke SD maka merah putih. Lalu kemudian ke SMP biru juga tapi biru tua. Dan ketika SMA menjadi abu-abu dan putih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki sebuah dimensi baru seperti yang saya gambarkan tadi, maka akan sangat kelihatan bahwa ketika saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya pindah atau memasuki satu lembaran baru di bangku studi, misalnya dari SD ke SMP, maka kita pasti akan mengenakan seragam yang baru. Karena kita memasuki studi yang baru di bangku SMP. Tentu dulu ada fase atau ada masa kurang lebih 1 minggu, ada dulu namanya penataran P4. Anak-anak zaman sekarang itu diganti mungkin dengan MOS atau sejenisnya. Tapi ketika saya sekolah dulu, ada penataran P4 di mana kami masih diizinkan untuk menggunakan seragam yang lama. Tapi ketika waktu itu selesai, maka pada Senin selanjutnya ketika ketika upacara pertama kali, maka serempak Bapak Ibu semua seragamnya berubah dari merah putih menjadi biru putih. Mengenakan seragam yang baru karena kita ada di institusi yang baru. Kita naik level dari SD ke SMP. Maka Bapak Ibu tidak akan mungkin orang yang ada di bangku SMP menggunakan seragam SD. Pasti kita akan kena tegur atau mungkin dimarahin atau sejenisnya. Karena kita sudah ada di lembaga atau tempat di mana kita sudah naik level ke tempat yang baru, di mana ada peraturannya, di mana kita harus suka tidak suka menggunakan seragam yang baru pula. Demikian pula hari ini kita lagi berbicara tentang bagaimana kita mengenakan manusia yang baru. Kehidupan seorang Kristen yang sejati dimulai ketika seorang secara pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dalam kehidupannya. Dan bukan karena seorang itu menjadi Kristen karena keturunan, karena orang tuanya Kristen lalu kemudian dia menjadi Kristen otomatis dia memperoleh keselamatan itu. Tidak, karena setiap orang harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tentu saja percakapan untuk menggambarkan sebuah proses kelahiran kembali itu dapat kita lihat dengan nyata dan jelas dalam pertemuan seorang pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan dan ketika Tuhan berkata kepadanya bahwa dia tidak akan sampai ke kerajaan surga atau masuk kerajaan surga kalau tidak mengalami satu proses kelahiran kembali. Seorang Nikodemus bingung dan dia menjawab dengan begitu
ya mungkin kalau mau dibilang lugu atau mungkin ya dalam pengetahuannya yang pada waktu itu sebagai pemimpin agama Yahudi dia berkata, masakan saya harus masuk kembali ke kandungan ibu saya. Tentu ini membingungkan ya, karena dalam otak pemikiran seorang bernama Nikodemus, dia lahir kembali secara daging atau lahiriah. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa engkau harus dilahirkan kembali dari Roh Kudus, dari air yang melambangkan baptisan orang percaya. Dan kemudian proses itu akan membawa seseorang untuk menerima sebuah pengalaman yang baru, yaitu proses pertobatan di mana dia akan dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, proses lahir baru atau dengan kata lain adalah pertobatan adalah satu proses yang dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, maka setiap orang harus mengalami proses kelahiran kembali. Pertobatan adalah satu proses perubahan paradigma berpikir yang akan sangat mempengaruhi tindakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya membaca satu buku yang berjudul 3.16. Di situ digambarkan bagaimana seorang yang bernama Nikodemus mengalami proses yang luar biasa bertemu dengan Tuhan. Sehingga dalam buku itu ditulis bahwa Nikodemus tidak mengambil bagian bersama-sama dengan sidang di mana mereka memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Sidang mahkamah agama, Nikodemus memilih untuk tidak menghadirinya. Ini menggambarkan bahwa dia telah mengalami satu proses kelahiran kembali. Rasul Paulus memandang hal ini sangat penting, di mana setiap orang yang mengalami proses pertobatan harus mengalami satu tindakan lanjutan yang disebut mengenakan manusia baru. Rasul Paulus berulang kali mengingatkan semua sidang jemaat yang dirintisnya untuk tidak hanya mengubah pola pikirnya, tetapi juga harus disertai dengan perbuatan jelas, di mana mengenakan manusia yang baru yang berbeda sebelum dia bertobat, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa itu manusia lama yang teridentifikasi atau dapat kita lihat dalam pembacaan kita pagi hari ini? Karena itu matikanlah dalam dirimu di ayat yang kelima segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengidentifikasi orang-orang yang masih mengenakan manusia yang lama adalah orang-orang yang masih tinggal dalam segala sesuatu yang duniawi, yaitu di sana dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, rupa-rupanya penyembahan berhala, Bapak Ibu nggak usah bikin patung di rumah, nggak usah pergi ke tempat-tempat yang ada tempat-tempat penyembahan berhala, lalu Bapak Ibu menyembah berhala, lalu Bapak Ibu pikir itu sudah penyembahan berhala. Ya, memang itu secara letterlek, secara kelihatan itu penyembahan berhala. Tetapi ada tindakan-tindakan yang kita buat, yang Rasul Paulus bilang itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau Bapak Ibu masih tinggal dalam nafsu duniawi, maka sama saja Bapak Ibu pergi ke Gunung Kawi lalu bakar kemenyan di sana, menyembah kepada roh yang ada di Gunung Kawi. Karena Rasul Paulus berkata bahwa perbuatan-perbuatan yang duniawi itu sama halnya dengan penyembahan berhala. Lalu kalau Bapak Ibu bilang, wah orang itu pergi ke Gunung Kawi kok, pergi ke sana ya buat apa? Tetapi Bapak Ibu sendiri masih hidup dalam hal-hal seperti yang Rasul Paulus katakan tadi. Hidup dalam hawa nafsu, nafsu yang jahat, keserakahan. Berarti Bapak Ibu tidak ada bedanya
dengan mereka yang pergi ke Gunung Kawi. Sekalipun Bapak Ibu tidak pergi ke Gunung Kawi, tapi perbuatan-perbuatan Bapak Ibu ya seperti Rasul Paulus katakan tadi, sama seperti penyembahan berhala. Bahkan Rasul Paulus dengan jelas berkata di sana, semuanya itu mendatangkan murka bagi orang-orang yang durhaka. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk matikanlah manusia yang lama itu. Harus dimatikan manusia yang lama itu. Sebab dikatakan di sana, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan, kamu dulu melakukan hal yang sama. Tapi sekarang ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia yang lama itu harus dimatikan. Di ayat yang ke-8 dia berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Rasul Paulus bilang, matikanlah, tinggalkanlah. Jangan lagi ada marah, ada geram, ada kejahatan, ada fitnah, ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Biarlah kata-kata yang kotor diganti dengan kata-kata yang memberkati. Biarlah kita tidak lagi marah, kita tidak lagi geram, kita tidak hidup dalam kejahatan. Dan kita tidak saling mendustai satu dengan yang lain. Tetapi kita meninggalkan manusia yang lama itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika proses meninggalkan manusia lama untuk menjadi manusia baru itu tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kita sudah cukup nyaman hidup dengan kehidupan kita yang lama. Tapi ketika kita kenal Tuhan, ketika kita harus mematikan manusia yang lama yang ada di dalam diri kita, yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita akan menggantinya. Ketika kita dulu suka marah, maka sekarang lebih sabar. Ketika kita dulu geram, kita akan mudah mengampuni orang lain. Ketika kita hidup dalam kejahatan, sekarang kita hidup dalam kasih. Ketika kita dulu mungkin suka memfitnah orang lain, sekarang kita memberikan kata-kata yang berkat untuk orang lain. Ketika dulu ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, sekarang kita menggunakan mulut kita untuk menyampaikan kata-kata berkat untuk orang lain. Maka itu satu proses yang memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Proses untuk menjadi manusia baru bertujuan agar Bapak Ibu Saudara dan saya memperoleh pengetahuan yang benar. Proses mematikan manusia yang lama dan memakai manusia yang baru itu berarti seragam kita yang lama. Seperti dulu kita SD, kita pakai baju merah putih. Ketika kita masuk dalam satu lingkungan yang baru, ke lingkungan SMP, maka baju yang lama kita tanggalkan dan kita mulai pakai seragam yang baru, seragam biru putih di tempat di mana kita melanjutkan studi di tempat yang lebih tinggi. Maka ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mematikan kehidupan lama, tanggalkan baju yang lama, sekarang harus memakai baju yang seragam yang baru itu, manusia yang baru itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Oh Bapak Ibu, Rasul Paulus itu luar biasa. Dia berkata begini, dan telah menanggalkan di ayat yang ke-10, dan telah menanggalkan manusia yang baru, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ada level lebih meningkat lagi, yang tadi mungkin dari SD naik ke SMP, di mana pengetahuan kita tentang Tuhan, pemahaman kita tentang Allah harusnya semakin meningkat. Dan di sana pengetahuan yang kita dapatkan tentang Tuhan adalah satu pengetahuan yang benar. Kita harus mengenal Tuhan, juga harus menggunakan akal kita dengan baik.
Akal tidak boleh ditentang karena itu Tuhan kasihkan juga bagi kita untuk kita gunakan. Gunakanlah untuk memahami, mengerti bahwa apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah buat dalam kehidupan kita, kita syukuri. Pakai akal kita untuk memuliakan Tuhan. Pakai pengetahuan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan pakai pengetahuan kita untuk menciderai orang lain, untuk ngakalin orang lain, untuk nipu orang lain, untuk jatuhkan orang lain. Tapi mari kita pakai pengetahuan kita yang baik itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab di sana Bapak Ibu firman Tuhan berkata, Rasul Paulus mengingatkan supaya manusia baru yang kita pakai itu, kita akan gunakan, kita akan lakukan, kita akan pakai yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu, tujuan kita mengenakan manusia yang baru adalah supaya kita punya pengetahuan yang benar tentang gambar Allah yang sejati. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Ketika Yesus datang, dia mengembalikan gambar manusia, gambar diri yang rusak dalam diri manusia itu dia kembalikan. Supaya manusia dapat kembali mencicipi kehidupan kekal di kerajaan surga. Gambar diri Allah kembali dipulihkan. Nah, ketika gambar diri itu dipulihkan kembali oleh Allah, di sanalah seluruh pengetahuan yang kita miliki tentang Allah akan berguna baik, akan sangat baik untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya berhenti bertobat saja, tetapi kita harus melangkah lebih jauh. Bertobat, matikan manusia yang lama dan memakai manusia yang baru, kata firman Tuhan, yang terus menerus diperbaharui supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu sementara berjuang untuk memakai manusia baru tetapi masih jatuh bangun, teruslah berjuang. Sebab firman Tuhan berkata manusia baru itu tidak langsung instan jadi, tetapi diperbaharui dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kesungguhan hati kita mau mengenakan manusia baru dan mematikan manusia lama kita. Jangan hanya meletakkan manusia baru itu dan tidak pernah kita pakai. Seperti layaknya seorang anak SMP yang sudah dijahitkan seragam SMP, seragam yang baru untuk masuk di sekolah SMP, tapi dia tidak pernah mau pakai, dia mau tetap pakai seragam SD. Tapi mari kita pakai seragam yang baru, manusia yang baru, di tempat yang baru, yang terus menerus diperbarui. Seperti layaknya anak yang masuk ke SMP, maka ketika dia belajar di bangku kelas 1, dia akan terus memperbaharui, terus belajar, terus meningkatkan pengetahuannya dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Dia akan menyesuaikan dengan lingkungan baru yang di SMP, dalam pola pikir yang terus berkembang dan seterusnya. Jangan manusia baru itu kita gantung di lemari. Tapi mari kita pakaikan manusia baru itu dalam kehidupan kita. Jangan taruh manusia baru itu sebagai pajangan saja. Mungkin kita taruh di gereja kali manusia baru kita, lalu kita pulang sesudah dari gereja. Ya kita pulang ke tempat pengabdian kita pakai manusia yang lama kita. Tapi biar kita pakai terus kemanapun kita pergi. Supaya orang dapat melihat kehidupan baru kita dan memuliakan Tuhan. Ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat 2 Korintus pasalnya yang ke-5.
ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap orang yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang lama itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tapi ada banyak orang Kristen yang hidup sama saja. Dari kenal Yesus sampai sekarang ya terus begitu. Yang suka maki masih tetap maki orang lain, yang suka kasih kata-kata kotor, ya suka fitnah orang lain masih terus fitnah orang lain, yang suka bicara buruk orang lain dari dulu sampai sekarang ya masih begitu, yang suka melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan Tuhan masih terus dilakukannya. Ayat itu mungkin tidak berbunyi demikian. Mungkin berbunyi begini. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Yang baru tidak kunjung datang. Kenapa tidak kunjung datang? Kita tidak mau mengenakan manusia baru itu. Harus kita pakai. Harus kita kenakan dalam hidup kita. Supaya manusia baru itu akan terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Sampai kita serupa dan segambar dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, mampukanlah kami semua. Supaya kami dapat mengenakan manusia baru. Kami mau matikan, kami mau tinggalkan manusia yang lama kami. Manusia kami yang lama akan kami tinggalkan dan tolong mampukan kami Tuhan. Karena kami tahu mengenakan manusia baru butuh proses dari waktu ke waktu. Maka tolong kami. Supaya kami diperbaharui dari hari ke hari. Supaya kami menjadi serupa seperti Engkau. Kami juga punya pengetahuan yang benar. Sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami tidak berjalan sendiri dengan pengetahuan kami yang terbatas. Tapi kami mohon, biarlah Engkau sendiri akan tolong kami. Supaya akal budi kami juga diperbaharui. Supaya kami berjalan dalam pembaharuan budi kami. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Berkatilah segenap sidang jemaat yang pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Supaya kami mau mematikan manusia lama kami. Kami mau kenakan manusia baru kami. Untuk hidup menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyembahmu Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan warta gereja Minggu tanggal 24 Januari 2021. Kami atas namanya Majelis dan Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Meskita yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati
dan adik-adik selalu setia untuk selalu melayani Tuhan. Yang ketiga, untuk petugas minggu depan yang akan melayani firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Muda Arson Muskita, WL-nya Ibu Wawa, doa syafaat, Bapak Pendeta Emeritus Nikoraga, Warta Gereja Bapak Marianto, LCD Saudara Jericho, Editor Saudara Vincent. Yang berikut ucapan ulang tahun kepada Saudara Philip tanggal 20 Januari, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk ucapan selamat kepada Ibu Ani sekeluarga atas kelahiran cucu keempatnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga Ibu Ani. Demikian Warta Gereja GKMI Kerasa Minggu tanggal 24 Januari 2021. Selalu menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu berdoa. Salam sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pada pagi hari ini, dan kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya, dan kita akan kembali beraktivitas seperti normal kembali. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat lagu satu-satunya yang Kau andalkan, dan kita akan berkat rasuli yang dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Arson. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan di sepanjang abad di segala tempat, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tengadahkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah segala zaman memberkati dengan limpah apa yang engkau makan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan kita semua terangkat pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.